Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi fa sahbihi wa man sara nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini tentang haya. Haya sifatun lillahi ta'ala, yaitu artinya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya masdaru qaulihim hayya wa yadullu ala istihya alladhi huwa diddul wiqahah. Wa bin nisbatil abdi inqibadun nafsi anil qabaih wa tarkihi dzalik. Yang namanya haya itu adalah lawan dari berani. Sebenarnya berani lawannya takut. Sebenarnya yang benar sih tidak ya. Malu lawannya tidak malu. Yang paling cocok. Kalau menurut hamba inqibadun nafsi. Ingkibat itu mungkretnya jiwa menghadapi keburukan, malu. Dia isinlah, menahan diri. Ingkibat katanya. Jadi jiwa kita itu segen, ya. Menurut syariat, haya, malu itu sifatun taliqu billahi subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang ada pada Allah. Wahya tarku ma laysa yatanasab ma'a si'ati rahmatihi wa kamali judihi wa karami wa azimi afihi wa hilmi, yaitu meninggalkan. Jadi malu itu meninggalkan apa yang tidak sesuai. Yang enggak sesuai ditinggalkan. Padahal rahmat Allah luas. Ya. Dan sempurna. Jadi malu itu membuat sikap kita tidak melakukan sesuatu. Ya, karena malu. Suruh ke sana malulah, berarti dia enggak jadi. Ingkibat kata istilah itu, mungkret, yang tadinya berani jadi segen, malu, isin. Status hukum, al-wajib ala kulli mukallaf ay yusbita hadhihi sifat lillahi ta'ala. Wajib kepada setiap mukallaf untuk menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sifat-sifat yang antara kita dan Allah sama namanya, seperti malu, tapi caranya berbeda. Contohnya, kita melihat, Allah melihat. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi kita melihat dengan mata. Kira-kira Allah melihat dengan mata apa enggak ya? Enggak boleh berimajinasi. Kita mendengar dengan telinga. Alatnya, itu kan. Kira-kira Allah punya telinga enggak ya? Nah, kita tidak boleh menghayal. Sebab khayalan kita itu pasti tidak tepat. Nah, seterusnya, begitupun malu. Ala ma yaliqu bihi. Jadi kita serahkan kepada Allah sendiri bagaimana cara Allah malunya, gitu kan. Wa annal haya'ahu laisa kahayat makhluqin, dan sifat malu Allah tidak seperti makhluk. Ya sudah tahu, ya.
Jadi kita melihat, Allah melihat, kita merasa, Allah merasa, tapi caranya berbeda. Kita menggenggam, Allah juga menggenggam, dan seterusnya. Kita memukul, Allah juga memukul, caranya berbeda. Bal hayaun yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala ala madalat alai nusus. Tetapi harus sesuai dengan nas. Karena ini masalah gaib. Ya, ingat masalah gaib itu masalah suprarasional. Jadi ada yang berdiskusi dengan saya, membincangkan antara ilmu dan wahyu. Ya. Kalau menurut kajian, alat detektor kebenaran yang ada pada manusia itu ada 3. Pertama adalah ilmu, yang kedua filsafat, yang tertinggi adalah wahyu. Ilmu dan filsafat sumbernya sama, dari akal. Akal itu terbatas jangkauannya. Sementara wahyu ya bukan bertentangan tapi suprarasional, di atas kemampuan akal. Karena itu respon kita terhadap wahyu adalah beriman. Karena nggak kaduk. Ya, contohnya Allah mencantumkan sifat orang beriman pertama kali dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Allah nyatakan Quran itu petunjuk untuk muttaqin. Lalu kita bertanya, ya Allah, karakter orang muttaqin bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia percaya pada yang gaib. Gaib ini banyak yang nggak ngerti definisinya. Dikiranya gaib itu nggak ada. Bukan. Jadi banyak orang memberikan definisi gaib itu yang tidak bisa diakses oleh indera. Itu salah. Seperti angin. Bisa nggak diakses oleh indera? Nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, tapi bisa dijual. Ya, di pinggir jalan ada tulisan jual angin. Bisa dirasa. Sinyal-sinyal radio, sinyal HP, bisa ditangkap nggak sama kita? Nggak bisa. Harus pakai alat. Ya. Nah, wahyu itu sesuatu cirinya 3. Pertama, tidak bisa diakses oleh riset, tidak bisa diuji, tidak bisa diteliti. Yang kedua, tidak bisa dialami. Yang ketiga, tidak bisa diuji. Jadi tidak bisa eksperimen, tidak bisa riset, tidak bisa empiri. 3 cirinya. Dalam Al-Quran sebutkan dalam surat 72 ayat 26, alimul ghaibi. Alimul ghaibi. Allah itu maha mengetahui yang gaib. La yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak akan memberitahu hal yang gaib kepada siapapun. Ya. Ila manirtada min rasulin. Kecuali pada orang-orang tertentu yang diridhoinya dari rasulnya. Jadi tanpa pemberitaan dari rasul kita nggak bakal tahu. Apa saja diantaranya? Ya rukun iman. Rukun iman. Ya, malaikat contohnya. Mana kita tahu malaikat ada di mana, bentuknya seperti apa? Nggak tahu. Ya. Syaitan. Gejalanya ada. Tapi aslinya seperti apa? Karena itu banyak orang yang belum ngerti juga. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita dunianya kasat mata. Kita dunia kasar. Setan halus. Ya mana bisa ngikutin. Jangan ikuti. Nah ini kan perintah Allah kesannya mubadir. Ya. Larangan Allah ini kesannya mubadir. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya bagaimana ngikuti, tahu juga enggak. Nah, begitu kan?
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Ya bagaimana jangan mati? Mati bukan kemauan kita. Siapa yang mau mati? Kan begitu. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kan begitu kan? Karena kita nggak tahu kapan kematian datang tidak diundang, pergi tidak disuruh pulang. Itu malakul maut. Maka kita harus siaga setiap waktu. Ya contoh-contoh senior-senior kita udah banyak. Malamnya masih tertawa, besoknya udah ngegelepak. Ada yang lagi ngobrol, pek. Itu tidak terjadi pada orang yang banyak main-main. Yang soleh juga sama. Belum lama ini seorang kiai berpesan pada santrinya. Pesan terakhir dia nyesek langsung di depan kamera itu. Langsung jatuh. Ya, jadi itu kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita muslimnya harus setiap saat. Kita nggak pernah tahu. Sih targetnya husnul khatimah. Husnul khatimah kan target. Khatimah itu pungkasan. Akhir dari hidup. Akhir dari hidup ini harus terbaik. Baik. Terus kita berusaha menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai di satu titik terbaik. Ya, Allah pisahkan nyawa dengan raga kita. Jadi husnul khatimah. Yang menilai adalah Allah. Bukan kita. Kita hanya bisa berdoa. Tapi sebenarnya menyebut almarhum itu nggak ada masalah. Saya nggak pernah mendapat dalil dilarang. Almarhum. Ada yang mengatakan, jangan. Gitu. Sama dengan rahimahullah. Kan kepada yang masih hidup, kita biasanya hafidhahullah. Orang suka salah ngomong. Rahimahullah. Nah, semoga Allah menjaga kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, merahmati. Almarhum itu doa, semoga dirahmati, itu artinya. Saya tidak pernah menemukan dalil dilarang. Almarhum. Nah, almarhum orang yang baik. Apa gantinya almarhum? Oh, itu cuma bahasa doang. Yang ngomong almarhum juga nggak kepikiran, semoga dapat rahmat. Nggak ada kepikiran. Ya kan? Coba tanya itu. Almarhum itu ayah saya, gitu. Contohnya gitu. Kepikiran nggak dia waktu ngomong almarhum itu berdoa? Itu hanya bahasa saja. Nggak ada. Sama dengan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Sama. Cuma yang satu kata benda, satu kata kerja. Bedanya di situ. Bukan kita memastikan, bukan. Kalau kita ngomong begini, ya alhamdulillah, Bapak saya yang sudah mendahului saya menjadi penghuni surga. Nah, itu baru memastikan, ya. Jadi memastikan itu adalah monopoli Allah, bukan kewenangan kita. Tapi berdoa agar seseorang masuk surga boleh, nggak dilarang. Mendoa, menawa, semoga. Kita lanjutkan. Jadi wajib setiap muslim untuk mengimaninya. Mengimani nggak lantas bisa dimengerti. Nah itu. Ada orang tadi diskusi dengan saya mempersoalkan wahyu dengan akal. Setahu saya, semua ajaran Islam itu masuk akal. Setahu saya, nggak susah-susah lah. Kenapa babi dilarang? Yo, kenapa babi dilarang? Coba Anda berkata apa jawabnya? Kenapa babi dilarang? Apa jawaban Anda coba? Ya contohnya kalau cucu kita, anak kita bertanya, Pak, kenapa sih babi dilarang? Apa jawabnya? Bahasa saudara apa?
Kalau bahasa saudara haram, benar. Haram itu kan bahasa wahyu. Tapi kalau saudara menjijikan, salah saudara. Justru mereka bersih. Bersih. Mengandung cacing pita, sekarang udah ada teknologi yang bisa membunuh cacing. Ini ibadah, haram. Kalau haram itu bukan dilarang. Sebab yang dilarang belum tentu haram. Ya kan? Contohnya gula bagi pengidap diabetes kan dilarang. Haram nggak? Kan enggak. Tapi nggak berlaku untuk semua. Ya kan? Jadi ada yang makanya konsumsi dalam Islam itu 3 kaidahnya. Pertama halal. 2 thayyib. Yang ketiga ghaira musrif. Halal, detektornya wahyu. Wahyu katakan boleh, enggak. Halal apa haram? Contohnya ayam disembelih dengan nama lain, bukan Allah. Boleh enggak? Kalau dari sisi kedokteran sama dengan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, sama. Ya kan? Sama-sama baru. Tapi yang satu haram, satu halal. Kalau disebut nama lain. Contohnya Nyi Rokidul, wali siapa, gitu kan? Itu kan nggak boleh. Atau ayam yang disembeli untuk setelah dipersembahkan kepada patung, kan tidak boleh. Nah itu dari sisi kesehatan sama dengan yang disembeli dengan Bismillah. Cuma statusnya berbeda, halal dan haram. Karena apa? Wahyu. Itu salah satunya binatang yang halal dan haram, itu berdasarkan wahyu, nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses oleh akal, suprarasional. Ya kan? Sekarang orang apa formalitasnya? Yang disembelih dengan nama Allah. Orangnya apa penyebutannya? Nah, saudara juga bingung jawabnya. Contohnya begini. Ada orang kafir nih yang beli ayam. Bosnya muslim. Lu kalau motong bismillah dulu. Yang motong dia, klek. Halal? Dibanding dengan sekarang muslim. Saking banyak yang disembeli, lupa klek aja begitu. Aduh ya. Lupa saya. Boleh nggak? Yang satu orangnya bismillah, orangnya berbismillah kan. Tapi waktu itu nggak ngomong. Dibandingkan dengan orang kafir disuruh bismillah, bosnya muslim. Bismillah dulu, dia yang motong. Mana tuh? Yang bagus sih muslim bismillah, orang ya tahu itu mah. Tapi ini harus milih. Kalau menurut Imam Syafi'i di situ wa ma'uhilla li ghairillah. Yang dilarang itu disembeli menyebut nama selain Allah. Disembeli menyebut nama selain Allah. Sekarang disembeli nggak nyebut. Nggak nyebut. Yang dilarang itu menyebut nama selain Allah. Jadi waktu dulu orang Arab kalau menyembeli dengan nama Lata dan Uzza. Anu patung sembeli. Itu haram. Tapi sekarang nggak nyebutnya nggak sengaja, lupa. Gimana statusnya? Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak menyebut nggak ada masalah. Walaupun bagusnya nyebut, ini Pak, namanya lagi kagol. Yang disembeli banyak. Ya. Bandingkan dengan teknologi sekarang. Seperti restoran-restoran fast food. Kalau kekurangan ayam dapur yang ayam udah habis. Berapa sekali nyembih? 100 sekali tekan tombol. Iya. Boleh nggak? Apa bismillah, bismillah. Udah 100 tekan tombol. Apa? Nah ini belum ada di zaman Rasulullah karena tidak ada penyembelihan massal. Satu-satu.
Sehingga menimbulkan ijtihad, pro dan kontra. Jadi salah satu pro dan kontra itu di zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Apalagi ilmu kesehatan. Donor darah. Ya, kita butuh darah. Adanya darah orang kafir. Boleh nggak nih? Ini darahnya kafir apa muslim? Nanya-nanya agama. Ke PMI. Orang lagi butuh darah, muslim apa kafir? Nggak ada tandanya. Kan nggak ada tuh rumah sakit kafir, muslim. Terus kita cowok, adanya darah perempuan. Gimana itu? Waduh, cewek. Nah itu di zaman Rasul belum ada. Iya, boleh nggak itu? Pasti pro kontra. Ya, jadi kita maklum kalau beda di zaman Nabi itu belum ada. Kalaupun orang mengotot, lengkap semua zaman Nabi. Mana buktinya lengkap? Garis besarnya, iya, garis besarnya. Tapi sekarang ini yang benar gimana sih? Supir itu baiknya di kanan apa di kiri? Orang Asia Tenggara kan milih kanan, Eropa kan kiri kan? Saya nggak tahu Singapura kanan apa kiri ya? Kanan tetap ya, kayak kita ya. Eropa kan kiri. Ya itu. Jadi di Arab kiri. Setirnya di kiri. Jadi kalau pejalan kaki adanya di mana? Kanan. Saya pernah heran loh. Orang-orang ke kanan, saya lupa di Arab Saudi. Saya mau minggir ke kiri jalannya. Orang pada ke kanan. Oh iya di sini ya. Nah itu kitab akhlak buatan Arab Saudi ketika didiktekan di madrasah, makanya pejalan kaki itu di kanan tulisannya tuh. Ustadznya nggak tahu sadar apa enggak itu. Makanya kalau jalan, maksudnya di trotoar tuh kanan, padahal kita kan kiri. Ini gara-gara kitab sono. Jadi yang benar yang mana? Nah itu tidak diarahkan oleh Rasulullah. Itu tergantung kesepakatan. Kesepakatan kita. Tapi kita harus patuh ya. Itu bagian dari ati Allah dan ati Rasul. Jadi ada di jalan tol paling tinggi 80. Nggak boleh ada alat pemantaunya. Anda harus taat. Lah, langket dalilnya. Loh, dalilnya itu surat 4 ayat 59. Taati Allah dan Rasul. Itu kesepakatan. Ya, jadi itu menyepakati begitu bukan sembarang menetapkan, iseng itu ya. Pemilik jalan tuh pengen cepet kan, supaya cepet kosong gitu kan. Dipakai laris manis. Tapi kan sudah dipantau, yang paling menyelamatkan itu segitu. Jadi kalau Anda lebih cepat, Anda melanggar sebenarnya. Melanggar ketentuan Allah dan Rasul. Karena Rasul kan sudah nyuruh, ati Allah wa ulil amri minkum. Dan itu tidak melanggar. Tidak maksiat maksudnya. Jadi sepanjang perintah Rasul, perintah ulil amri tidak melanggar, kita harus taat. Jadi bukan masalah mau cepat, bukan, maksudnya melanggarnya ini. Kita lanjut. Al-hakikat. Haya'uhu ta'ala wasfun yaliqu bi laisa kahayat makhluqin alladhi huwa taghayyur wa inkisaru ya'tari syakhsu inda khaufi ma yu'ab au yudham. Malunya Allah Subhanahu wa taala tentu saja berbeda dengan makhluk. Karena makhluk biasanya malu saat dia ingin melakukan sesuatu, ya, khawatir aib. Khawatir aibnya terbuka atau khawatir tercela. Jadi dia malu itu khawatir tercela. Bal huwa tarku ma laysa yatanasab ma'asiyati rahmati. Tetapi Allah meninggalkan apa yang menurut Allah tidak sesuai. Padahal beliau adalah, Allah itu maha luas rahmatnya. Ya, tapi Allah
Biasanya malunya Allah itu tidak menghukum. Malu itu. Nanti ada ceritaan lah. Fal abdu yujahiruhu bil maksiat ma'ana afqara syai'in ilaihi wa at'afahu ladai wa yasta'i bi ni'ami walakin Rabb subhanaka ma kamali ghinahu wa tam qudrati alaihi yastahi min hunaka satra wa fadihatahu. Ada hamba yang maksiat, ya, Allah malu membukanya. Allah membukanya malu. Jadi ada yang maksiat ini. Bisa dipublikasikan oleh Allah, tapi Allah malu gara-gara si hamba itu suka menutupi aib orang lain. Tuh, salah satu malunya sifat Allah itu membuka. Fayastaruhu bima yuhayyi lahu min asbabi satar. Tsumma ba'da dzalika yafu inda wa yaghfir. Kemudian Allah mengampuni. Jadi bahasa mengampuni ada istighfar, ada afun. Ya. Kalau istighfar itu mengampuni, tidak melupakan. Contohnya ada seseorang berbuat salah pada Anda, menyakiti Anda, mengecewakan Anda. Suatu saat dia datang, lalu dia mohon maaf. Ya, saya maafkan. Tapi masih tersisa. Di hati Anda masih tersisa. Ya, masih mangkel gitu. Nah, itu namanya istighfar. Mengampuni. Tapi kalau ya'fu, memaafkan, kan kita doanya kan di Ramadan itu afuun. Ya. Bukan sekedar mengampuni, tapi melupakan. Ya Allah nggak bisa lupa sih, tapi untuk urusan kita ini, melupakan. Setelah orang ingat-ingat maning. Kelalen kita nih. Nah itu yang terbaik buat kita. Karena manusia itu sulit melupakan. Bisa baik lagi, tapi tidak sebaik dulu. Ya, nah kesalahan kita yang tidak bisa dimaafkan istri itu wayuh. Sampai kapanpun itu dibawa mati. Diingat-ingat terus. Akhirnya membuat dia kurus. Membuat dia kurus. Jadi kesalahan kita, galak sama dia bisa dia lupakan. Tapi ketika diduakan, nggak bisa dimaafkan. Itu pengalaman secara psikologi. Ya. Secara psikologis. Makanya saya menilai yang nggak bisa dilihat dari tubuh sih. Ada orang yang diduakan jadi gemuk. Jangan dikira itu sukses itu. Dia ingin melupakan kesedihan itu dengan banyak makan. Gemuk. Jadi orang kalau gemuk banget sama kurus banget ini mencurigakan. Begitu juga kurus banget. Nah, dia kan terlalu banyak mikir. Ya, sebenarnya itu kurang luasnya sih. Kurang sadar sih sebenarnya. Tapi begitulah sifat manusia. Kebanyakan begitu. Ma'anaf akar ya, kita lanjutkan. Wa kadzalika yastahi subhanahu wa ta'ala mimman yad'uhu wa yamuddu ilaihi yadaihi ayyaruddaha khaliyataini. Begitu juga Allah malu melihat hambanya menengadahkan tangan, membuka tangan begitu. Membuka tangan sambil berdoa. Malu apa? Malu untuk tidak mengabulkannya. Orang kaya, kaya raya, punten minta, gitu. Minta. Orang kaya nih, Pak Mul orang kaya. Wah, banyak orang dia ngasih. Orang ini kan ngasih, orang enak lah, wake sing deleng gitu. Ya kan? Supaya namanya nggak jatuh gitu kan. Biasanya kita begitu, kalau banyak orang minta dikasih. Tapi kalau nggak ada, tapi kalau Allah enggak, karena Allah kan nggak ada kepengen-pengen begitu kan. Allah sudah mulia, nggak perlu kenaikan kemuliaan. Kalau kita kan belum mulia. Ya, supaya namanya itu tetap baik gitu. Jadi kalau banyak orang ngasih, tapi kalau nggak ada beda lagi. Contohnya gitu kan. Ada yang ke orang lain baik,
kepada keluarga sendiri jahat. Ada yang begitu. Nah, kita harus adil gitu. Jangan begitulah. Rumah tangga Anda bisa tenang, bisa aman, itu juga keterlibatan anak dan istri kita. Mereka adalah orang-orang kepercayaan kita, yang menghormati kita, menempatkan kita sesuai dengan kedudukan kita. Ya, kita harus apresiasi pada mereka. Nah, ini, jadi kalau orang kaya diminta nggak ngasih, malu. Nah, begitu juga Allah. Hambanya menengadakan tangan, nggak ngasih, malu, karena Allah maha kaya. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi saja kalau diminta, sepanjang ada di dalam tubuhnya, dan kalau dikasih nggak telanjang, beliau berikan. Jadi perilaku sahabat banyak, Pak, untuk mendapatkan keriduan Nabi, wujud terima kasih. Ada yang punya kreasi membuat tenunan. Dia suka nenun, penjahit lah. Dia buat jahitan yang paling bagus. Kepengen diberikan pada Nabi sekaligus dipakai oleh Nabi. Dia kasih, sengaja dibuat secara khusus, diberikan pada Nabi. Nabi pakai. Dilihat sama dia, kan seneng kan? Nah, etika orang yang dikasih begitu, harus pernah diperlihatkan sekali mah. Kalaupun dia nggak mau, nanti mau dikasihin orang, sekali mah harus ditampakkan kepada si pemberi. Dia tampakkan. Rasulullah senang, sahabat senang. Belum lama dipakai, ada yang minta. Yang marah bukan Rasul, yang ngasih ini marah. Kamu mau gak kira-kira Nabi udah seneng tak kasih, kamu minta apa-apaan kamu itu? Gitu kan? Contohnya begitu. Contoh ini AC ini kan muhsinin, banyak yang ngasih. Mungkin diantaranya saudara. Ya kita untuk contoh lah. Tiba-tiba ada yang ngasih lagi, jumlahnya sama. Waduh, nggak ada tempat. Ya terpaksa yang lama yang udah jadul. Kebetulan saudara yang ngasih, begini, waduh punya saya itu. Kan begitu. Sama dengan perasaan sahabat itu. Saya udah ngasih. Kok Rasulullah malah dikasihkan ke orang itu? Orang itu juga jawab, saya bukan nggak kebeli, tapi saya kepengen benda yang sudah dipakai oleh tubuh Rasulullah. Jadi pernah merenahi ada keringatnya Rasul. Jadi bagian tubuh Rasulullah itu laris manis. Wong rambutnya aja sampai dibawa dari Turki ke Indonesia, terbang. Berapa ongkosnya? Rambutnya. Nggak tahu Asia apa enggak itu. Yang dipamerkan di Opik ya, namanya Opik. Jadi bawa dia dari sana. Rambutnya Rasulullah. Tuh, bagian tubuhnya itu laris manis Rasulullah. Jadi ada sahabat begitu, saking pengen nyenengin hati Rasulullah, dia memberi, malah diminta. Yang minta itu juga jawab, saya bukan nggak kebeli, saya kepengen sesuatu yang tersentuh oleh tubuh Rasul. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay saat wafat, anaknya soleh. Anaknya Abdullah bin Ubay ini soleh. Padahal dia raja munafik, pemimpin munafik. Maka anaknya minta supaya yang menyolati bapaknya adalah Rasulullah. Tuh. Begitu mau sholat, beliau mau takbir, Jibril memberitahu, la takum fiha abada. Jangan, nggak boleh. Ya beliau akhirnya nggak jadi, membatalkan. Tapi nggak sampai di situ, anaknya minta jubah Rasulullah agar dikenakan kepada sebagai kafannya. Mungkin dia mengira dengan cara begitu malaikat nanti bingung. Mambu Rasul ini mah. Jadi
Mau nanya, kerok lah. Ini pakaian Rasul ini. Ya. Jadi kan ada tuh, barang siapa yang pernah, sampai sahabat tuh kan pernah mendramatisir. Siapa di antara kalian yang masih ada tanggung jawab, punya hak kalian yang pernah saya sakiti, pernah utang saya belum bayar, ayo bilang. Saya rasanya nggak akan lama lagi meninggal ini. Begitu Rasulullah memberitahu. Saya. Ada yang tunjuk jari, saya lupa namanya. Ya, ada apa dengan Anda? Suatu saat Anda naik kuda, saya di sebelah Anda. Nggak tahu apa karena Anda sengaja apa enggak, cambuk Anda mengenai tubuh saya. Oh begitu, ya udah cambuk saya. Umar yang dengar marah kan. Umar hadir di situ. Sebelum tubuh Rasulullah kena cambukmu, saya dulu. Tenang Umar, tenang Umar. Ini yang kisos ini bukan kamu, saya. Biarkan saya yang membalasnya. Biarkan saya. Karena saya sudah menyakiti dia. Tapi ya Rasulullah, waktu itu saya kena nggak pakai baju saya. Jadi ya sakitnya luar biasa gitu. Wong nggak pakai baju. Umar semakin gregetan. Karena Rasulullah kan mau buka baju. Buka baju. Aduh, kamu keliwatan ini. Tenang Umar, tenang. Ini memang harus diselesaikan. Silahkan. Nah, Rasulullah pun membuka baju. Silahkan bagian mana yang dulu kamu pernah terkena cambuk saya. Silahkan lakukan. Apa yang terjadi? Sahabat bukan mencambuk, dia memeluk tubuh Rasulullah sambil nangis. Apa-apaan kamu ini? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memeluk tubuhmu kalau saya nggak buat cara begini. Saya kalau nggak mendramatisir begini, saya nggak dapat ini tubuh Rasulullah. Nggak bisa berpelukan. Ya Rasulullah, kapan lagi saya bisa ketemu Anda? Ini hari-hari akhir Anda. Semoga tubuhku karena pernah memeluk tubuhmu tidak akan tersentuh api neraka. Nah, begitu sahabat-sahabat. Cara mencintai Rasulullah. Kan nggak ada begitu laki sama laki pelukan, mana ada. Nggak beres ini. Pasti kan begitu kan? Nggak beres ini. Homo ini. Pasti begitu. Tapi sahabat tuh begitu cara mengapresiasi cintanya kepada Rasulullah. Nah, kita lanjut. Dalil-dalil. Dalil-dalil tentang Allah mempunyai sifat malu ini terdapat dalam surat 33 ayat 53. Surat 33 ayat 53. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Nah, tapi kalau di sana artinya bukan tidak malu. Karena yang memberikan terjemah itu merasa bersalah kalau mencantumkan nama malu. Masa Allah malu? Nah, makanya biasanya Allah tidak segan menyampaikan kebenaran, diplengsongin. Ya, begitu juga dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apa saja. Berupa ba'udah, serangga. Fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil. Jadi pernah orang-orang melecehkan Rasulullah. Masa kitab suci memuat binatang yang menjijikkan. Jadi diceritain tentang semut. Kan ada tuh surat semut. Diceritakan tentang lebah, surat lebah. Tentang gajah. Ya kan? Nama-nama himar, kuda,
Terus laba-laba yang namanya angkabut dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab seperti laba-laba, bahasa Arabnya kal angkabut. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia kalang kabut. Kalang kabut itu seperti laba-laba digusah itu. Kalang kabut. Itu bahasa Arab itu. Jadi asalnya kal angkabut. Kan ada suratnya, surat 29 di akhir. Ya. Inna awhatal buyuti la baitul angkabut kal angkabut. Ittakhadzat baita, seperti laba-laba yang membuat sarang. Itu ada dalam Al-Qur'annya. Kal angkabut. Asalnya seperti laba-laba. Tapi diadopsi bahasa Indonesia yang memberi makna keadaan tidak terkendali. Nah, kalang kabut. Jadi seperti laba-laba digusah. Karena ada istilah-istilah tuh ya. Barangkali, barang dikali. Barang dikali nggak ketahuan apa ya, benyek, apa atos, sembuh. Apa kayu, apa lumpur di dalamnya. Barangkali, berarti nggak tahu, majhul. Ya, ini ayat-ayat. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Jadi ini dicela oleh orang Yahudi, masa kitab suci memuat serangga, nggak cocok, maka turunlah ayat ini. Serangga atau bukan, itu semuanya makhluk Allah. Allah tidak malu untuk mengungkapkannya. Ya. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang beriman, fa ya'lamuna annal haq mir rabbihim. Perumpamaan Allah itu ada benar. Adapun orang kafir, fa yaqulun, mereka hanya bisa komen, enggak meneliti. Ya, jadi Allah ingin memberikan perhatian, mengalihkan perhatian kita pada serangga. Maka karena serangga ini, manusia sadar, serangga adalah makhluk Allah yang terbanyak di muka bumi ini. Jenisnya macam-macam. Kalau nggak salah di Jakarta ya, ada istana serangga. Anda boleh berkunjung ke sana supaya tahu betul jenis-jenis serangga yang ada di Indonesia. Itu sebagian dari ciptaan Allah, belum semuanya. Ya, cobalah berkunjung ke sana. Supaya wawasannya tambah. Seperti kunu kiratatan khasiin. Orang Yahudi dikutuk menjadi kera. Oh, kenapa kera yang dipilih? Bukan dijadikan kelinci contohnya. Yang lucu-lucu itu. Dikasih kera. Nah, kita perlu tahu watak kera. Ya, ke kebun binatang kan. Pengen tahu. Terus orang yang bodoh, ya, banyak bacaan tapi nggak dibaca, dianggapnya kal himar, seperti keledai. Ada apa dengan keledai? Cari tahu lagi. Afalam yanzuru, ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Kita ngelihat lagi onta. Ya, jadi onta itu adalah binatang padang pasir. Kalau dilihat dari tubuhnya nggak cocok. Karena kakinya glenyer-glenyer. Kakinya glenyer-glenyer, nggak cocok. Tapi ternyata kakinya itu memang untuk bantalan. Supaya ketika ada topan pasir, badai pasir, dia nggak melorot. Seperti kita di pantai itu, ya, kalau ada ombak itu kan kayaknya yang kita injak nih kayak turun gitu ya. Kita kalau di pantai, terus airnya ke kita itu, kayaknya kok melorot gitu. Ya kan? Nah, ini kalau badai pasir, wah itu parah itu. Orang bisa masuk ke dalam, tapi onta bisa. Nah, karena itu didesain oleh Allah, kelopak matanya double. Si onta tuh. Maka ontalah satu-satunya yang jika dagingnya dimakan membatalkan wudhu. Satu-satunya di dunia. Babi pun haram. Kalau berwudhu nggak batal. Tapi onta bisa batal. Ya, menurut Imam Ahmad ya.
makan daging membatalkan wudhu, yaitu onta. Padahal halal. Katanya kenapa? Para ulama, kan dulu penelitiannya nggak sejauh sampai sekarang. Lihat matanya mata setan gitu. Padahal belum pernah lihat setan. Matanya kayak mata setan gitu. Karena dia kedip-kedipnya bisa aneh. Nah, sebenarnya diteliti, onta itu punya kelopak matanya 2. Jadi ketika pasir datang, dia nutup, tapi masih ada kayak hordeng gitu. Jadi nggak masuk ke kornea matanya. Jadi nggak mengotori. Jadi dia bisa ngelihat. Itu onta. Yang kedua, onta punya kebiasaan tidak akan meneteskan air susunya kalau nggak ngelihat anak. Maka ditipu, rata-rata orang susu onta itu menipu onta. Anaknya dibawa dulu, disenggolin ke susunya. Nah, sebelum dia nyenggol, kasihan wadah. Kalau nggak begitu nggak keluar onta tuh. Yang ketiga, di Australia ada peternakan onta. Karena daging onta itu lebih baik daripada daging yang lain-lain. Jangankan dagingnya, bahkan air kencingnya menjadi obat. Di zaman Rasulullah pernah dijadikan resep obat. Ya nggak tahulah kita sampai sekarang, mungkin jijik kali. Ya pernah ada sakit apa gitu, orang Yahudi diarahkan ke peternakan onta, suruh minum airnya. Sembuh dia. Begitu sembuh, si peternak semua dibantai. Itulah kisos pertama dalam Islam. Matanya dicongkel. Bayangin itu. Rasulullah menerima keislaman mereka dengan ikhlas. Mereka dalam keadaan sakit. Beliau menulis memo, layani dengan baik orang ini, beri makan, beri tempat tidur. Malah si peternaknya dibunuh, dicongkel matanya. Rasulullah geram, tangkap, kejar, congkel lagi matanya. Itulah kisos pertama dalam sejarah Islam. Nah ini ya, jadi Allah tidak malu untuk membuat apa saja. Bagi Allah, emas dan besi itu sama. Kita saja yang menghargai beda. Ya kan? Besi bukan kita yang bikin bijinya. Kita hanya bisa mengolah dari biji besi ke besi. Tapi bikin besinya bisa nggak? Bikin biji besinya nggak bisa. Saudara kalau datang ke pantai Cilacap, kadar besinya tuh pasirnya hitam. Pasirnya hitam. Jadi kalau menurut Al-Quran, besi itu diturunkan dari angkasa. Ya, beberapa secara periodik itu ditawurin. Wa anzalnal hadid, kami menurunkan hadid. Dulu orang tertawa. Mendengar ayat itu tertawa. Ah, yang benar aja besi dari atas. Kan besi dari bawah. Wong dia berat. Tapi ternyata setelah diselidiki, sumber besi itu bukan dari bawah, dari atas. Tuh, itu secara penelitian. Kita lanjut. Wa minas sunnah, itu berdasarkan hadis, sekarang sunahnya. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Anna Rasulullah bainahuma jalis fil masjid wan nasu ma'ahu. Suatu saat Rasulullah sedang duduk di masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang. Id akbala salasu nafar. Datang 3 rombongan. Fa akbalasnani ila Rasulillah wa dhahaba wahid. Yang 2 menghadap Rasul. Ada datang 3 rombongan ke masjid. Yang 2 menemui Rasul. Yang 1 enggak. Qala fa waqafa ala Rasulillah fa amma haduma fara'a furjatan minal halaqah fajalasa fiha. Salah satu di antara rombongan itu melihat ada tempat duduk yang kosong, ya, di tengah-tengah, maka dia duduk sana. Wa amal akhar, adapun yang lain, fajasa khalfahum, mereka duduk di belakang orang-orang. Jadi ada yang ke tengah, ada yang di belakang.
Wa amasalis fa'adbara zahiban. Yang ketiga pergi, ngeloyong keluar. Begitu ngelihat kerumunan. Falama faraga Rasulullah, setelah Rasulullah selesai memberikan ceramahnya, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafari salasa. Maukah aku sampaikan berita orang kelompok yang ketiga tadi pergi? Ya, ketiga rombongan ini, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia berlindung pada Allah. Jadi di tengah kerumunan, dia melihat ada tempat kosong, dia duduk. Maka dia berlindung pada Allah. Wa amal akhar fastahya Allahu minhu. Adapun yang satu lagi, duduk di belakang orang-orang, malu. Maka Allah pun malu. Wa amal akhar fa'arada. Adapun yang satu lagi, ini sikap tiga orang nih, ya. Yang satu pergi karena dia berpaling, maka Allah pun berpaling pada dia. Jadi dilihat dari hadis ini, tampak sekali sikap Allah bagaimana kita. Kalau kita menghadap Allah dengan sepenuh hati, Allah juga sepenuh hati. Kalau kita setengah hati, Allah pun juga setengah. Kalau kita menghadap Allah tanpa hati, Allah juga nggak punya hati untuk menghadapi kita. Jadi tergantung kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang malu, pemalu dan mulia. Min abdihi, yastahi min abdihi. Allah itu malu terhadap hambanya, idza rafa'a yadaihi, saat ia mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifran, lalu menutupnya kembali, menurunkannya kembali dalam keadaan nihil. Ya, jadi Allah malu menyaksikan hambanya mengangkat tangan minta-minta, lalu tangannya diturunkan, aku tidak memberinya. Allah malu. Tuh, jadi seperti yang saya sering sampaikan, berdoa itu tidak ada matinya. Selalu memberikan positif. Kalau kita minta 10, ada satu di antara 3 kemungkinannya. Ditolak seluruhnya. Minta 10, 10-nya ditolak. Tapi Allah sediakan pahala. Yang kedua, diterima sebagian, dikabulkan sebagian. Minta 10 dikasih cuma 3. Atau 7. Atau 9. Ya. Yang ketiga, dikabulkan seluruhnya. Jadi ada 3 macam. Ketiga-tiganya semuanya positif. Ditolak sekalipun, tetap Allah ganti dengan pahala. Karena Allah tahu kalau dikabul semuanya, boleh jadi merusak dia. Ya Allah, beri aku kekayaan. Contohnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah mengajukan permintaan agar seluruh makhluk yang aku lihat, akulah yang memberi makan. Dia pernah begitu minta kepada Allah. Karena saking kayanya Nabi Sulaiman. Ya. Dan itu orang Jawa Tengah katanya. Kata depannya su. Pembuat Borobudur. Ya saya mah seneng-seneng aja bangsa saya. Nabi itu kan. Orang Indonesia ada yang jadi nabi ya seneng-seneng aja gitu kan. Tapi diakui nggak itu persoalannya. Nah kita kembali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah mengajukan kepada Allah agar diberi kebolehan memberi makan sehari saja makhluknya. Nah dikabulkan oleh Allah. Ternyata nggak bisa. Waduh berat ternyata. Ya karena ada binatang yang netep di sarangnya, itu harus dikasih makan. Seperti laba-laba. Ada yang di laut, ada yang di udara. Wah, repot kalau begini. Sehari aja udah kerepotan Nabi Sulaiman. Wah, nggak bisa. Kekayaan saya habis. Nah, itulah. Maka Allah menyatakan wa ma min dabatin illa 'ala rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini kecuali Allah penjamin rezekinya.
Jadi kalau sampai ada ketimpangan, kemiskinan, sampai menjadi korban kematian, itu yang dituntut orang kayanya. Tidak ada stabilitas. Berapa sebaiknya komponen manusia ini? Maka dibuatlah 136. Dulu kan konsep perubahan kan begitu. Satu rumah mewah, 3 rumah menengah, yang ketiga 6 ya, 1, 3, 6. Yang ke-6 rumah RSSS-nya ada 6. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Ya, tapi rumah Nabi itu sesek itu. Lihat itu dia. Yang ada di kuburannya itu kan rumah Nabi. Segitu itu. Sampai atapnya itu nyundul katanya. Atapnya nyundul. Makanya sahabat malu kalau membangun rumah tuh malu. Ya Rasulullah tak bangun ya. Maksudnya setelah Nabi dia bangun gitu. Malu kalau sampai lebih tinggi dari Nabi. Terus Nabi itu kan ininya temboknya tuh pakai korma. Apa namanya itu? Iya, pelepah korma. Kalau zaman dulu kan di kampung begitu. Ternyata itu bikin angin enak ya. Adem. Salah kalau Anda mengatakan itu orang miskin. Orang di kampung-kampung itu adem itu. Angin itu. Sama dengan minum pakai tanah liat, kendi, itu jangan dikira nggak punya, itu kan ada pori-porinya, adem. Saya rata-rata masuk di Lampung, kampung-kampung minum pakai itu, cuma nggak pakai gelas, langsung glegek begini. Ini yang kayak saya ngeri. Jadi tamu pun dikasih kendi, nggak ada gelasnya. Saya bilang gimana? Begitu saya nyaksiin, minum Pak, dia minum, wah, taruh lagi. Ya masalah biasa nggak biasa. Nah, sudah habis waktunya. Nah, demikianlah hadirin. Jadi ini belum selesai ya. Jadi Allah mempunyai sikap malu. Nah, salah satu sikap malu Allah itu adalah nggak tega melihat hambanya menadahkan tangan berdoa, terus sampai diturunkan lagi dalam keadaan nihil. Ya sama dengan Anda kalau ditakdirkan kaya. Pak minta kaya raya. Waduh, gengsi lah kalau nggak ngasih. Ya kan? Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah kekayaannya tidak terbatas. Semoga kita juga mendapat kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda pada kita, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mentakdirkan anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.